Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Saputra, NPM saya 253120075. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu memahami limit fungsi aljabar, konsep dan cara penyelesaiannya. Dan yang selanjutnya, apa itu limit fungsi aljabar? Limit adalah nilai yang dihampiri oleh suatu fungsi ketika variabel independen yang mendekati titik tertentu. Ini adalah fondasi penting dalam kalkulus yang membantu kita memahami perilaku fungsi di titik kritis, atau titik yang di mana fungsi tersebut mungkin tidak terdefinisi secara langsung. Contoh sederhananya adalah, bayangkan fungsi f dalam kurung x sama dengan buka kurung x pangkat 2 dikurang 4 garis miring buka kurung x dikurang 2. Jika kita mencoba mensubstitusi x sama dengan 2, kita akan mendapatkan 0 garis miring 0 yang merupakan bentuk tak tentu. Namun jika kita melihat nilai f dalam kurung x saat x mendekati 2, misalkan 1.9,1.99, 2.01, 2.1, kita akan menemukan bahwa f dalam kurung x mendekati 4. Dan selanjutnya, visualisasi limit, grafik fungsi dengan titik bolong. Untuk memahami konsep limit, bayangkan sebuah grafik fungsi. Terkadang grafik tersebut memiliki lubang atau titik bolong pada suatu nilai x tertentu. Di titik ini, fungsi tidak memiliki nilai. Namun, kita masih bisa mengetahui nilai yang dihampiri oleh fungsi saat mendekati lubang tersebut. Pada gambar di atas, fungsi f dalam kurung x terlihat seolah-olah memiliki nilai 4 saat x adalah 2, meskipun sebenarnya ada titik bolong di sana. Ketika kita memperbesar area di sekitar titik bolong, kita bisa melihat bahwa nilai fungsi mendekati 4, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Ketika x mendekati 2 dari sisi kiri, dalam kurung misalkan 1.9,1.99, nilai f dalam kurung x mendekati 4. Selanjutnya, ketika x mendekati 2 dari sisi kanan, dalam kurung misalkan 2.1,2.01, nilai nilai f dalam kurung x juga mendekati 4. Jadi sama saja ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa limit kiri dan limit kanan adalah sama, yang berarti limit fungsi tersebut ada di titik tersebut. Dan selanjutnya, notasi limit dan konsep limit kiri kanan. Dalam matematika, limit memiliki notasi khusus untuk menyatakan nilai yang didekati oleh fungsi. Memahami limit kiri dan kanan sangat penting untuk menentukan apakah sebuah limit fungsi itu ada. Di sini ada notasi umum. Limit f dalam kurung x, dan a. Ini dibaca limit f dalam kurung x saat x mendekati a. Dan yang limit kiri, limit f dalam kurung x, tanda panah a, menggambarkan nilai f dalam kurung x saat x mendekati a dari nilai yang lebih kecil dari sisi kiri. Limit kanan, limit f dalam kurung x tanda panah a plus, menggambarkan nilai f dalam kurung x saat x mendekati a dari nilai yang lebih besar. Itu untuk dari sisi kanan. Kapan limit ada? Limit suatu fungsi f dalam kurung x pada titik a dikatakan ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan dari fungsi tersebut ada dan memiliki nilai yang sama. Misalkan limit f dalam kurung x sama dengan limit f dalam kurung x sama dengan L. Jika limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka limit fungsi tersebut tidak ada di titik tersebut. Dan selanjutnya, bentuk umum limit fungsi aljabar. Secara umum, notasi limit fungsi aljabar menyatakan bahwa limit f dalam kurung x sama dengan L. Ini berarti bahwa seiring x semakin mendekati a, tetapi tidak semakin dengan a, nilai fungsi f sama dalam kurung x akan semakin mendekati L. Nilai L ini adalah yang disebut sebagai limit fungsi tersebut. Bentuk tak tentu, 0 garis miring 0. Salah satu tantangan umum dalam menghitung limit adalah ketika mensubstitusi langsung nilai a ke dalam f dalam kurung x menghasilkan bentuk tak tentu seperti 0 garis miring 0, insti, atau garing, insti, min, insti.
Bentuk 0 garis miring 0 adalah yang paling sering muncul dalam limit fungsi aljabar. Ketika ini terjadi, kita tidak bisa langsung menyimpulkan nilai limitnya dan perlu menggunakan metode lain untuk menyederhanakan fungsi. Selanjutnya, sifat-sifat penting limit fungsi aljabar. Sifat-sifat limit adalah aturan main yang memudahkan kita dalam menghitung limit fungsi yang lebih kompleks. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita bisa mencegah limit menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Yang pertama ada limit penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ada limit perkalian. Selanjutnya ada limit bagian, itu limit konstanta, limit pangkat, dan itu adalah contohnya seperti di PowerPoint. Dan yang selanjutnya ada metode menentukan limit fungsi aljabar. Ada beberapa strategi utama yang digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, tergantung pada substitusi langsung awal. Yang pertama ada substitusi langsung. Ini adalah metode pertama yang selalu dicoba. Cukup substitusikan nilai X yang dituju A ke dalam fungsi F dalam kurung X. Jika hasilnya berupa angka tertentu dan bukan bentuk tertentu. Dan di situ ada, maka itu nilainya limitnya. Yang kedua, pemfaktoran. Jika substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu, 0 garis miring 0, seringkali berarti ada faktor yang sama di pembilang dan penyebut yang menyebabkan pembagian dengan 0. Faktorkan kedua bagian tersebut, batalkan faktor yang sama, lalu substitusikan kembali nilai X untuk mendapatkan limit. Yang ketiga, atau yang terakhir, merasionalkan perkalian sekawan. Metode ini digunakan ketika fungsi mengandung bentuk akar kuadrat irasional dan substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu. Kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan dari pembagian yang mengandung akar, baik pembilang atau penyebut. Tujuannya adalah menghilangkan bentuk akar agar bisa disederhanakan dan disubstitusikan. Selanjutnya, limit saat X mendekati tak hingga. Tidak semua limit melibatkan X yang mendekati suatu bilangan. Terkadang kita perlu menentukan perilaku fungsi saat X menjadi sangat besar atau sangat kecil. Ini sering disebut limit tidak hingga atau limit tak hingga. Soal contohnya seperti itu. Ya ada ya. Seperti itu langkah kunci dan sederhanakan fungsi, substitusi seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Mengapa limit fungsi aljabar itu penting? Memahami limit fungsi aljabar bukan hanya tentang menyelesaikan soal, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk konsep matematika yang lebih tinggi. Memahami perilaku fungsi, dasar kalkulus, aplikasi, dan luas. Terima kasih.